Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai 10 sistem pemerintahan berbasis elektronik yang ada di Kabupaten Situbondo. Sebelum ke materi, izin memperkenalkan diri. Nama saya Praji Muda, Tidak Nafan Fikriwan Yudi, NPP 330586, dari kelas S5 dari Prodi Keuangan Publik asal Pelaksana Jawa Timur. Adapun ada 10 SPB yang ada di Kabupaten Situbondo. Yang pertama adalah Simple Footer. Simple Footer atau Sistem Informasi Aplikasi Pelayanan Publik Terintegrasi. Yang kedua ada SIRKA, yakni Sistem Informasi Perencanaan dan Keuangan Aktual. Yang ketiga adalah SIMAT, Sistem Informasi Manajemen Aset Daerah. Yang keempat adalah SIPBJ, Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa. Yang kelima adalah SIG, Data Sistem Informasi Geografis. Yang keenam adalah ada SIMKA atau Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian. Yang ketujuh adalah SIKE, Sistem Informasi Kearsipan Elektronik. Yang kedelapan ada SIKIP, Sistem Informasi Komunikasi dan Informasi Pemerintahan. Yang kesembilan adalah Sistem Informasi Penanggulangan Bencana atau SIPB. Dan yang terakhir ada SIPP Daring atau Sistem Informasi Pelayanan Publik Daring. Baik, yang pertama ada Simple Footer. Simple Footer adalah sistem informasi yang menyediakan layanan publik secara terintegrasi di Kabupaten Situbondo. Layanan yang tersedia meliputi layanan administrasi kependudukan, perizinan, dan layanan umum lainnya. Simple Footer dan dapat diakses melalui website, aplikasi mobile, dan kantor pelayanan publik. Yang kedua ada SIRKA. SIRKA adalah sistem informasi yang digunakan untuk perencanaan dan pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Situbondo. Sistem ini berbasis akrual yang berarti mencatat transaksi keuangan berdasarkan periode terjadinya, bukan berdasarkan periode pembayarannya. Yang selanjutnya ada SIMAT. SIMAT adalah sistem informasi yang digunakan untuk mengelola aset daerah Kabupaten Situbondo. Sistem ini mencakup pengelolaan dan aset, pelaporan aset, dan penilaian aset. SIMAT digunakan untuk memastikan bahwa aset daerah dikelola secara akuntabel dan transparan. Yang keempat ada SIPBJ. SIPBJ adalah sistem informasi yang digunakan untuk pengadaan barang dan jasa di Kabupaten Situbondo. Sistem ini berbasis elektronik yang berarti proses pengadaan dilakukan secara online. SIPBJ digunakan untuk memastikan bahwa pengadaan barang dan jasa dilakukan secara transparansi dan akuntabel. Adapun aplikasi yang kelima ada SIG, adalah sistem informasi yang menggunakan teknologi pemetaan untuk menyimpan, menganalisis, dan menyajikan data secara spasial. SIG digunakan untuk berbagai bidang, termasuk perencanaan, bangunan, dan manajemen bencana. Di Kabupaten Situbondo, SIG digunakan untuk perencanaan tata ruang, pemantauan lingkungan, dan penanganan bencana. Selanjutnya ada SIMK. SIMK adalah sistem informasi yang digunakan untuk mengelola data pegawaian di Kabupaten Situbondo. Sistem ini mencakup pengolahan data pegawai, penggajian, dan mutasi pegawai. SIMK digunakan untuk memastikan bahwa data pegawaian akurat dan terintegrasi. Selanjutnya adalah SIKE, adalah sistem informasi yang digunakan untuk mengelola arsip elektronik di Kabupaten Situbondo. Sistem ini berbasis web yang berarti dapat diakses dari mana saja. SAIK digunakan untuk memastikan bahwa arsip dikelola secara aman dan efisien. Selanjutnya ada SIKIP. SIKIP adalah sistem informasi yang digunakan untuk komunikasi informasi pemerintah di Kabupaten Situbondo. Sistem ini mencakup pengelolaan website, media sosial, dan layanan informasi publik. SIKIP digunakan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pemerintahan. Aplikasi yang 9 adalah SIPB. SIPB adalah sistem informasi yang digunakan untuk penanggulangan bencana di Kabupaten Situbondo. Sistem ini mencakup pengolahan data bencana, pemetaan risiko bencana, dan perencanaan mitigasi bencana. SIPB digunakan untuk meningkatkan kesiapsiagaan dan respon terhadap bencana. Dan yang 10 adalah SIPP Daring, adalah sistem informasi yang digunakan untuk pelayanan publik secara daring di Kabupaten Situbondo. Pelayanan yang tersedia meliputi layanan administrasi kependudukan, perizinan, dan layanan umum lainnya. SIPP Daring digunakan untuk meningkatkan aksesibilitas dan kualitas pelayanan publik. Selanjutnya ya ini analisis jurnal. Adapun saya menganalisis jurnal tentang aplikasi SIKIP, yaitu Sistem Informasi Komunikasi dan Informasi Pemerintahan. Berikut adalah 5 jurnal. Ya. Berdasarkan jurnal yang saya baca, terdapat kelebihan-kelebihan.
Adapun ada 4 kelebihan. Yang pertama adalah meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pemerintahan. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pemerintahan. SIKIP menyediakan berbagai informasi publik yang dapat diakses oleh masyarakat secara mudah dan cepat. Informasi-informasi tersebut mencakup informasi tentang kinerja pemerintah daerah, peraturan daerah, anggaran daerah, dan lain-lain. Keterbukaan informasi publik ini dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pemerintahan. Yang kedua adalah mempermudah pelayanan publik. SIKIP menyediakan berbagai layanan publik yang dapat diakses oleh masyarakat secara daring. Layanan-layanan tersebut mencakup layanan perizinan, layanan administrasi, dan lain-lain. Peningkatan aksesibilitas layanan publik ini dapat mempermudah masyarakat dalam mendapatkan pelayanan dari pemerintah daerah. Yang ketiga, meningkatkan efisiensi dan efektivitas pemerintahan. SIKIP dapat digunakan untuk mengintegrasikan berbagai sistem informasi yang ada di pemerintah daerah. Integrasi sistem informasi ini dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas pemerintahan dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Yang keempat adalah ada meningkatkan partisipasi masyarakat. SIKIP dapat digunakan untuk melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan dan pengelolaan pemerintahan. Partisipasi masyarakat ini dapat meningkatkan kualitas pemerintahan dan kesejahteraan masyarakat. Adapun terdapat 4 kekurangan SIKIP. Yang pertama, kurang ramah pengguna. Aplikasi ini masih kurang ramah pengguna, terutama bagi pengguna awam. Hal ini terlihat dari tata letak dan navigasi yang kurang jelas, serta penggunaan istilah-istilah yang kurang familiar. Yang kedua, fitur yang belum lengkap. Aplikasi ini aplikasi ini masih belum memiliki fitur-fitur yang lengkap, terutama terkait dengan pelayanan publik. Misalnya, aplikasi ini belum memiliki fitur untuk pendaftaran layanan publik, pembayaran pajak dan distribusi dan lain sebagainya. Yang ketiga, ada keamanan yang kurang terjamin. Aplikasi ini masih kurang terjamin keamanannya, terutama dari risiko serangan cyber. Hal ini terlihat dari penggunaan sistem keamanan yang masih sederhana, serta kurangnya edukasi kepada pengguna tentang keamanan cyber. Yang terakhir ada penyebaran belum optimal. Aplikasi ini masih belum disebarkan secara optimal kepada masyarakat. Hal ini terlihat dari masih sedikitnya masyarakat yang mengetahui dan menggunakan aplikasi ini. Terima kasih. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.